saya. Tapi ada juga teman-teman yang sama dengan saya, baru kali itu seumur hidupnya kerjakan umrah. Waktu mereka lihat Baitullah, mereka menangis. Kenapa itu Ustaz? Apakah karena kehebatan Baitullah? Apakah karena keagungan Baitullah? Saya jawab begini. Sudah berapa lama Bapak sholat? 5 waktu. Ya, sejak mulai dari saya mukallaf. Sejak saya akil balik. Hari ini usia hampir 50 tahun. Berarti kalau Anda usia akil balik, usia 14 tahun, dengan katakanlah umur 46 tahun, berarti berapa tahun? 35 tahun Anda sholat 5 waktu. Betul tidak? 35 tahun Anda sholat 5 waktu siang dan malam, Anda sujud menghadap Baitullah yang sebut menghadap kiblat. Bapak bisa bayangkan, ketika 5 waktu kita sholat menghadap Baitullah, tapi tidak pernah melihat Baitullah. Ada tidak kerinduan? Bagaikan orang bercinta, yang kemudian ingin berjumpa. Jadi air mata yang jatuh itu ketika melihat Baitullah, itulah air mata kerinduan. Karena selama puluhan tahun beribadah, dia tidak pernah melihat kiblat yang tempat dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang melihat Baitullah seakan-akan Baitullah itu kotor, kumuh. Ada lagi yang melihat Baitullah itu besar sekali. Ada lagi yang melihat Baitullah itu kecil. Saya ketika beberapa kali mengikuti itu, saya perhatikan tanggapan masing-masing itu, saya hanya bisa mengatakan bahwa Baitullah itu sungguh luar biasa. Baitullah akan nampak di mata ketika hati kita juga bersinambung dengan Baitullah. Ketika kita sholat, kita membesarkan Allah dalam arti Allah segala-galanya, Baitullah akan kelihatan besar. Kenapa? Beberapa rombongan saya perhatikan begitu mereka punya ini. Ada yang lihat kotor, ada yang lihat kumuh. Coba. Artinya ketika Anda melihat Baitullah, saat itulah terpancar apa yang dari hatimu itu keluar secara spontan. Ada lagi teman, dia lihat Baitullah itu biasa-biasa, padahal baru pertama kali lihat. Dia lihat tidak ada yang istimewa. Kalau menurut Anda kira-kira, apakah seperti itu? Tidak. Semakin dekat kita dengan agama, semakin sering kita mengamalkan agama, maka Baitullah akan nampak seperti sesuatu yang luar biasa. Bisa dipahami. Nah, lanjut. Kemudian dikatakan bahwa haji tamattu dan haji qiran wajib bayar dam. Tapi Ustadz, kalau seandainya tidak ada kemampuan bayar dam, wajib puasa 10 hari. Dengan catatan dibagi 2. Wajib puasa 3 hari di kota Makkah, dan nanti pulang di kampung halaman baru tambah 7 hari. Itu pengganti dam. Bisa dipaham? Nah, itu kita tidak bicara tentang prosesi haji, kita bicara tentang kurban. Di tangan saya ini ada 2 kitab. Anda boleh cari di toko buku. Ini satu namanya kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib. Kemudian ini namanya Usulul Fiqh. Kitab Usul Fiqh. Ini kitab terjemahan semua ya. Aslinya berbahasa Arab. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit. Tadi kita sudah makan. Sudah kan? Kita tahu nama makanan-makanan itu. Yang ini gulai, ini garo rica, ini nasi jaha, ini nasi. Kita tahu. Betul tidak? Pertanyaan saya cuma satu. Apa kita semua tahu membuatnya? Apa kita semua tahu cara membuatnya? Kita tahu nama jenis makanannya, tapi belum tentu kita bisa membuatnya. Di dalam melahirkan hukum dari Al-Quranul Karim, Al-Quran, bagaimana bisa kita pahami ayat-ayat yang bertujuan
memberikan pengertian hukum. Anda tidak bisa. Anda tahu itu Quran, betul. Anda tahu itu haram, halal, mubah, makruh, dan sunnah, betul. Tapi Anda tahu kenapa dia haram, kenapa dia makruh, kenapa dia wajib. Apa Anda tahu? Tidak kan? Anda cuma tahu, oh kalau ini wajib sesuai Al-Quran. Oh ini sunnah sesuai Al-Quran. Kalau tidak sesuai sunnah Rasul. Cuman itu yang Anda tahu. Sama dengan makanan tadi. Anda tahu jenis makanannya, tapi Anda tidak tahu membuatnya. Maka kitab ini yang di tangan saya namanya Fathul Qarib. Ini sama dengan makanan yang siap makan, siap saji. Sudah jadi. Anda tinggal buka, oh ini haram, ini halal, ini makruh, ini syubhat. Ini namanya hasil produk hukum yang diambil dan didapati oleh ulama dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi orang tinggal baca. Betul. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya supaya orang bisa seperti ini? Oh ini tahu, walaupun tidak ada kitabnya, orang bisa, oh ini ayat ini bicara tentang hukum haram. Ini ayat ini tentang halal. Oh ini namanya ini namanya ini. Kita harus pakai satu cabang ilmu namanya usul fiqh. Apa itu kitab usulul fiqh? Yaitu kitab yang mengajarkan al-istimbatul ahkam min Quran wa sunnatir Rasul. Yaitu bagaimana Anda mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan sunnah Rasul. Sehingga melahirkan hukum wajib, haram, dan sebagainya. Nah, kemudian Anda bertanya, terus kenapa ulama satu dengan ulama yang lain sering berbeda dalam satu masalah? Yang satu bilang haram, yang satu bilang makruh. Bahkan ada yang mengatakan tidak apa-apa, mubah. Padahal yang mereka kaji ayat yang sama. Betul tidak? Nah, untuk mengetahui perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama, kita harus pakai standar kitab usul fikih. Saya kasih contoh. Boleh tidak orang sholat tanpa wudhu? Boleh. Sholat tidak usah wudhu, tidak pakai wudhu. Ya, tayamum itu kan pengganti wudhu. Intinya tahara kan? Boleh tidak? Orang sholat tanpa wudhu, tayamum, tahara. Boleh tidak? Tapi saya balik pertanyaan. Boleh tidak orang wudhu tanpa sholat? Boleh. Betul tidak? Kalau saya mau wudhu terserah, saya mau sholat, tidak mau sholat, tidak apa-apa. Betul tidak? Nah pertanyaannya sekarang adalah, kalau begitu kedudukan wudhu dengan sholat, apakah wudhu ini masuk rukun sholat atau syarat sholat? Syarat. Ya? Nah, ada namanya syurutus sahha fis shalah, syurutul wajibah, dan ada arkanu fis shalah. Artinya ada syarat wajib, ada syarat sah. Sekarang wudhu itu masuk syarat wajib apa syarat sah? Syarat sah. Kenapa tidak masuk syarat wajib? Salat itu masuk syarat wajib bagi muslim, akil balik, ya, akal sempurna. Berarti dia masuk syarat wajib. Ketika memenuhi syarat, maka Anda sudah wajib sholat. Tapi Anda tidak bisa sholat kalau Anda tidak memenuhi syarat sah sholat. Syarat sah sholatnya apa? Pertama, harus bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika Anda sudah bersuci dari hadas kecil, hadas besar, barulah kita memenuhi syarat-syarat rukun sholat. Apa itu rukun sholat? Kalau syarat wajib dan syarat sah itu berkaitan sebelum sholat. Tapi kalau rukun sholat sudah masuk pada proses pelaksanaannya. Yaitu pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Orang yang sholat tidak mengucapkan takbir yang awal, takbiratul ihram, tidak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram adalah rukun daripada sholat itu sendiri. Terus bagaimana Ustadz seandainya ada juga orang takbir tidak angkat tangan? Itu terserah. Sesuai dengan madhab.
Ada yang mengatakan seperti contoh ya, Imam Syafi'i ketika bertakbir di waktu salat bersamaan antara niat dengan takbiratul ihram. Shalli fadl maghrib sallallahu Allahu akbar. Imam-imam yang lain takbir dulu baru angkat tangan. Ada lagi imam yang lain angkat tangan dulu baru takbir. Ada lagi takbir angkat tangan, sudah itu tangannya lurus, tidak dilipat. Perbedaan-perbedaan ini terjadi karena apa? Sumber referensi yang dipakai ulama dalam melahirkan hukum berbeda-beda. Ada sahabat melihat Rasulullah sholat begini caranya. Ini Allahu Akbar, Nabi taruh begini, ini turun sedikit, baru ini dua jari ini begini. Sahabat Ibnu Abbas melihat Rasulullah sholat begini. Berdasarkan hadis tersebut, maka lahirlah fatwa ulama. Sunnah bagi orang sholat sesudah takbir, yaitu dia meletakkan dua jarinya seperti ini, di atas pusar. Bisa dipaham? Nah, dalam kitab Usulul Fiqh diajarkan bagaimana kita memahami apa yang dikatakan Al-Quran. Itu contoh pertama tadi jelas ya. Contoh kedua mengenai sah, soal sah wudhu ya. Sekarang tentang batal wudhu. Kalau Imam Syafi'i, contoh kita ambil Imam Malik dan Imam Syafi'i, karena dua ini berlawanan. Kalau Imam Syafi'i, seseorang yang sedang berwudhu atau dalam keadaan wudhu menyentuh wanita yang bukan mahram. Wanita yang dimaksud wanita mahram itu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Bukan muhrim ya. Orang juga bilang muhrim. Salah itu. Muhrim itu artinya orang yang pakai ihram. Kalau mahram artinya orang yang diharamkan dinikahi. Orang juga bilang, oh kita pakai muhrim ini. Kenapa ente tidak umrah? Mahram bukan muhrim. Bisa dipahami ini? Nah, Imam Syafi'i mengatakan, bila kita dalam keadaan berwudu menyentuh seorang wanita yang bukan mahram, termasuk istri kan bukan mahram, karena boleh dinikahi, maka batal wudu kita dan batal juga wudu istri. Bersentuhan tanpa ada hijab. Bisa dipahami? Tapi Imam Malik berbeda. Imam Malik bilang, oh tidak. Kalau cuma bersentuhan begitu tidak batal. Kecuali sudah disertai dengan syahwat baru batal. Dari mana perbedaan dua imam ini memahami ayat tadi, memahami hukum soal batalnya wudhu? Dari pengertian ayat Quran. Di mana Allah mengatakan, aula mastumun nisa, atau mereka yang, atau kamu menyentuh wanita-wanita yang bukan mahram. Maka lamastumun nisa'ah di sini menyentuh wanita yang bukan mahram. Imam Syafi'i memahami secara zahir ayat itu. Apa yang dikatakan sentuh ya sentuh, berarti batal. Tapi Imam Malik memahami lamastumun nisa, menyentuh wanita, itu dipahami dengan bimakna al-jima'. Lamastumun nisa bimakna al-jima' awin nikah, yaitu nanti berjima atau bisyahwat baru batal wudu. Bayangkan satu ayat melahirkan sekian banyak pendapat. Kalau begitu orang boleh Ustadz, tunggu dulu, ada standar Pak. Jangan mentang-mentang tahu ke usul fikih cara mau lihat, tidak bisa. Nah, kemudian contoh ketiga, yaitu tentang wanita-wanita yang ditalak. Al-mutalaqqatu dalam ayat Quran ya, Allah berfirman, al-mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata quru dalam bahasa Arab ada dua makna musyarak. Apa itu makna musyarak? Orang Arab kalau bilang suci dia bilang quru. Dia bilang quru. Kalau haid kotor dia bilang quru juga. Jadi kata quru di situ bermakna al-haid al-tahir. Haid atau suci. Nah, Imam Syafi'i memahami kata quru di situ dengan kata haid. Imam yang lain memahaminya dengan kata
suci. Apa dia punya beda? Mari kita lihat. Di dalam hadis disebutkan begini. Al-mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, ditalak satu, wajib menahan diri untuk menerima lamaran laki-laki lain selama 3 kali quru. Nah, ketika dipahami 3 kali quru, apakah artinya 3 kali suci atau 3 kali haid? Gitu? Mari orang ambil ulama yang mengatakan 3 kali haid. Tidak boleh seorang laki-laki atau seorang suami menjatuhkan talak di saat istri lagi haid atau lagi istri sedang hamil. Tidak boleh. Tidak dianggap sah oleh ulama mentalak istri dalam keadaan haid dan dalam keadaan hamil. Sekarang kita talak kita punya istri. Contoh. Kita lihat, ada haid tidak? Oh, tidak ada haid. Oke? Talak. Talak satu. Ayat tadi dipahami bahwa wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya dengan talak satu atau talak dua harus menahan diri selama 3 kali quru. Kalau kita pahami berarti haid, berarti kita mesti tunggu haid dia dulu. Itu perempuan harus tunggu di haid pertama dulu. Kan waktu kita talak kan suci. Setelah dia sudah haid, mulai di situ dihitung satu kali haid, baru suci, baru haid lagi, baru suci, baru haid. Seberapa lama itu? Tunggu dulu. Sekarang kan dia suci. Nah, suci ini kan berarti kan belum ditahu minggu keberapa dia haid. Betul tidak? Berarti haid. Tunggu 1 kali haid. Baru dia suci. Sudah berapa kali suci, berapa kali haid? Satu-satu. 1 kali haid, 1 kali suci. Baru tunggu lagi dia haid. Berapa kali haid? Hah? Oh. Haid, suci, haid. 2 kali haid, 1 kali suci. Tunggu lagi haid. Sudah berapa? Tunggu lagi suci. Sudah berapa? 2 ya? 2 kali haid, 2 kali suci. Berarti 1 kali haid lagi. Karena kata quru dipahami dengan haid. Seberapa bulan itu? Sudah 3? Ya kan? Dari haid pertama suci sampai haid kedua 1 bulan. Dari haid kedua suci ke haid ketiga 2 bulan. Oke? Maka Quran mengatakan tambah 10 hari untuk menjaga jangan sampai sebelum talak suami istri pernah berhubungan. Maka dijaga jangan sampai ada bibit suami yang masih kuat bertahan di rahim istri sehingga terjadi pembuahan kepada haid yang ketiga. Maka Allah katakan wa asyran, tambah 10 hari. Jadi berapa bulan? 3 bulan 10 hari. Ya? 3 bulan 10 hari. Sekarang kita pahami dengan kata suci. Suci dulu. Talak toh? Suci. Sudah dihitung? Belum. Dia harus haid dulu. Kan syaratnya untuk menjatuhkan talak harus suci. Suci dulu. Kemudian setelah sudah ditalak dalam keadaan suci, dia haid. Belum dihitung haid itu. Belum dihitung. Yang dihitung adalah sucinya. Berarti sudah berapa bulan? 1 kali haid, 1 kali dari suci ke suci berapa bulan? 1. Oke? 1 kali haid, 2 kali suci. Suci pertama waktu jatuh talak. Sesudah haid baru suci. Tapi tidak hitung yang pertama. Jadi 1 kali haid, 1 kali suci. Baru ulang lagi, haid. Sudah berapa bulan itu? 1,5 bulan. Tambah suci. Sudah berapa kali? Sudah 2 bulan. Tambah lagi, haid 3 bulan. Baru suci. 4 bulan. Bayangkan hanya dengan memahami kata suci dan kotor sudah terjadi perbedaan waktu. Itulah cara-cara ulama melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran dengan kitab usul fiqh. Bisa dipahami ini?
Ada pertanyaan? Pas. Ini yang bikin kau bukan nasi jaha. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut terakhir, yaitu tentang kurban tadi. Tadi saya cuma kasih contoh ya. Dalam kitab Fathul Qarib dikatakan di sini ya, sebagai terakhir ya. Perhatikan, saya baca saja ya. Hukum hewan kurban. Hukum-hukum hewan kurban udhiyah. Pengertian udhiyah ialah hewan ternak yang disembelih pada hari nahar, yaitu hari Idul Fitri dan hari Tasyrik, dengan tujuan taqarrub kurban. Perhatikan. Syarat tujuan daripada kurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Hewan yang akan disembelih tersebut diantaranya. Nah, diantaranya ini, perhatikan umurnya dan keadaan hewan. Kalau dia menyembelih domba, domba itu umurnya 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Kalau domba. Kambing kacang, dia harus umur 2 tahun. Itulah sedikit perbedaan antara kurban hari raya dengan kurban akikah. Kalau akikah 1 tahun. Kalau kurban hari raya 2 tahun. Dan dia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Itu kambing. Kalau domba, umur 1 tahun sampai dengan 2 tahun itu ukuran cukup. Kalau unta, orang berkurban dengan unta, umurnya harus 5 tahun menginjak usia 6 tahun. Jadi unta itu 5 tahun usia unta baru boleh memenuhi syarat untuk dikurban. Kalau sapi atau kerbau, umur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Kalau sapi. Hewan-hewan tersebut bisa betina. Jadi boleh jantan, boleh betina. Itu sebabnya bagi orang yang tidak kerjakan haji tahun ini, Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau dia orang mampu, hukumnya wajib berkurban. Orang mampu. Selain Imam Abu Hanifah dan golongan Hanafiyah mengatakan sunnah muakkadah, termasuk Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah mengatakan sunnah muakkadah. Tapi kalau dia orang mampu, dia punya uang, mampu berkurban, wajib hukumnya dia berkurban di hari raya atau di hari Tasyrik. Bisa dipahami nih? Kira-kira mau ikut yang mana? Kalau mau ikut, misalnya kita mampu, kita mau ikut yang mana? Mau ikut yang sunnah muakkadah atau yang wajib? Kalau kita mampu. Hah? Ikut yang wajib. Kan begini, setiap orang melihat wajib itu kan beda-beda. Beda-beda. Tergantung suasana hati dan iman. Kalau DP hati bagus, DP iman nyanda, dia mau potong biar dia mampu. Biar DP iman nyanda, tapi DP hati bagus, dia potong. Jadi mana yang betul dua-dua ini? Nyanda ada iman bapotong, hati bagus. Ada lagi, suasana hati, nyanda bagus, iman bagus, bapotong. Yang mana bagus? Intinya adalah, dari 2 hukum yang berbeda. Satu mengatakan sunnah muakkadah, satu mengatakan wajib, maka ambillah hukum yang paling di atas. Kenapa ambil hukum yang paling di atas? Karena semakin tinggi nilai hukumnya, semakin banyak pula nilai pahalanya. Itulah anjuran dalam agama. Bisa dipahami ini? Ada 4 macam hewan yang tidak boleh dipakai untuk kurban. Ada 4 macam, perhatikan ini. Yang pertama, hewan yang rusak matanya. Begini dan. Ada kan tuh cuma bak putih. Bakatarak. Dia aja kalau kasih begini kondisinya berarti buta itu. Kategori buta. Cari dulu tuh kambing kumpul kemarin. Kita mau lihat tuh kambing yang ada di kalau dia dulu. Saya belum pernah dapat kambing begitu. Al-asa namanya. Artinya yang cacat kalau dia punya mata.
apalagi kalau DP mata sebelah itu maksudnya ada dan khusus. Sebegini tidak sah dipakai kurban. Oke. Tapi Ustadz ini cuma orang kasih. Imam Syafi'i mengatakan begini. Bagaimana jika sekiranya waktu kita beli itu hewan, kita beli sehat, pasar. Tiba waktu DP hari mau potong, namanya binatang, bakalai, patah tandu, patah kaki, mata lubang gara-gara kena tandu, kira-kira sah tidak dipakai? Ya, sah kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena niat awalnya waktu dibeli dalam keadaan sehat walafiat. Berarti standar pertama yang dipakai. Tapi karena mau cari murah, pakai juga apa yang ada. Nah, tidak sah. Kalau hilang dan dicuri, sampai sah. Bahkan kalau ada orang mau beli hewan kurban, kemudian besoknya mau disembelih dan hewan itu dicuri, itu kata ulama, Allah telah mengambil duluan niatnya sebelum hari nahar. Itu orang paling mulia sekali itu yang begitu itu. Artinya kalau dia terima dengan sabar, dia ikhlas. Karena apa? Dia kan niat mau kurban, cuma belum bisa dipotong karena belum masuk hari raya kurban. Tiba-tiba dicuri orang. Maka kata ulama, asal dia ridha, dia ikhlas, dia nilai pahala itu Allah sudah ambil lebih dahulu. Di saat orang lain belum menerima pahala, dia sudah dapat duluan. Tapi kalau cari-cari dulu sampai hosa kau nyada apa baru bilang ikhlas, Allah bilang nyanda. Karena nyanda ikhlas kalau begini. Nah, menjaga salah pas. Iya. Kita catat waktu diperbolehkan walaupun catat bisa beli. Kalau waktu beli masih bagus. Jadi kita datang hari alasan kita. Waktu itu gimana? Yang standarnya pada waktu kita beli. Makanya hukum sunnah, baik di tanah suci, bayar dam, setiap kali kita sudah melihat hewan yang kita mau beli, sudah terjadi deal harga, disunnahkan diberi tanda dengan menggantung nama orang yang kurban. Sunnah itu hukumnya, memberi tanda. Berarti hewan sudah disetujui harganya dan sudah dilihat kesempurnaannya itu hewan. Kalau baru panjang dulu DP. Artinya Tuhan lagi belum baku rekem betul. Ada kan baru panjang nanti di musik baru. Nah, itu bagus DP bagus pas waktu DP panjang kau mati. Kalau bukan itu binatang yang mati, DP orang yang mati. Kurang mulia aja no, yang mana no? Pokoknya pertanyaan prokololo, DP jawaban di prokololo. Hewan yang terlihat nyata pincang. Sekarang mari lihat. Bapak-bapak perhatikan. Bolehkah hewan pincang dipakai untuk kurban? Imam Syafi'i mengatakan, kalau dia pincang, kasih ikut dengan kelompok kambing atau domba atau sapi atau unta yang sehat. Kasih ikut dia di kelompoknya. Baru disuruh lari. Binatang tadi itu disuruh lari. Nanti dilihat. Ketika teman-temannya tidak pincang tadi lari, kemudian yang pincang ini bisa mengejar, maka itu sah dipakai kurban. Tidak, itu standarnya mengukur kepincangan fatal dan kepincangan ringan. Yang tidak boleh fatal. Kalau dia boleh dapat dusu, boleh kejar DP ini, berarti minimal sama lah. Ya, Minimal sama lari. minimal dan dia tidak terlalu jauh. Artinya DP itu syaratnya. Sebab orang jangan baku sedu, ini hukum. Ada tempat itu orang baku sedu. Jadi harus lihat, kalau dia baku ini kejar. Kalau ternyata dia boleh mengejar walaupun ketinggalan sedikit, itu dihukumkan sah dipakai. Bisa dipaham? Kecuali muka berpelang karapan. Hewan yang terlihat nyata pincang dan kalau dibaringkan akan disembelih terlihat kepincangan yang jelas karena meronta-ronta. Hanya begini dong, so banting nih hewan. Ya, toh. Dia meronta-ronta. Kalau pegang yang di kaki ganap, dia merontak. Pegang tuh di kaki patah, dia merontak. Berarti cacat, tidak boleh. Kan ini binatang tadi sudah dikejar. Toh, ternyata sah dipakai. Karena tidak terlalu jauh ketinggalan. Seandainya dia tidak cacat, dia bisa sama-sama. Cuma karena dia cacat sedikit,
dia tidak terlalu jauh. Berarti dianggap dia sah. Tapi kalau sejauh sekali, dia petamang sudah mau ngurer, kalau dia masih di pasar tua, berarti sudah bisa. Pincang berat. Nah, yang dipermasalahkan itu ketika binatang ini pincang, kemudian pada waktu akan dipotong, oke, ketika pincangnya kita ikat, dia merontak-rontak, berarti cacatnya jelas. Walaupun sudah tidak boleh lagi dipakai. Jadi ukurannya dari yang tadi itu, yang kejar itu, ukurannya pada waktu disembelih. Ini penjelasan kita Fathul Qarib. Yang keempat, hewan yang terlalu kurus sehingga tidak nampak sumsum tulangnya. Hewan kurus dan ada, Ustaz, bagaimana kalau seandainya masih ada 3 bulan lagi ini mau lebaran? Ini murah. Dapat dia ini suruh sehingga mati ini kambing ini dia. Tapi karena kita ada pengalaman, tak kasih makan pakan, tak kasih makan ini, dengan harapan 3 bulan dia gemuk. Kira-kira bagaimana hukumnya? Apakah kita akan berdasarkan pada awal kita beli atau pada hari kita sembelih? Ya, yang dimaksud di sini adalah pada hari kita sembelih. Oke, pada hari kita sembelih ternyata 3 bulan terjadi kenaikan berat badan. Oke, berarti sah dipakai. Sekarang yang jadi masalah, ketika kambing ini dibeli, memang turunan kurus nih kambing. DP genetika kami begitu. Suka kasih makan rupa-rupa, daun pintu, daun jendela, suka kasih makan semua apa dia, tetap dia begitu-begitu. Maka tidak boleh dipakai. Saudara, ingat, dalam berkurban ada 2 hikmah yang harus Anda paham. Yang berkaitan dengan hikmah ibadah haji dan umrah dan hikmah akikah. Kalau akikah disunnahkan orang yang berakikah, berarti ayahnya atau walinya, disunnahkan pada saat penyembelihan harus melihat dan menyaksikan hewan itu disembelih. Karena kejadian terjadi di zaman Rasulullah ketika Rasulullah akan menyembelih hewan kibas untuk Sayyidina Hasan, Siti Fatimah ada duduk-duduk. Rasulullah melihat dengan anak ini. Maka apa kata Nabi? Ya Fatimah qumi fashhadiha. Wahai Fatimah, berdiri dan saksikanlah. Kenapa harus berdiri? Dia tanya. Nabi katakan, sesungguhnya setiap darah yang menetes dari hewan yang engkau sembelih ini, sebanyak itu pula dosamu Allah gugurkan sebagai orang tua dari anak ini. Oke, itu darah. Makanya dalam Al-Quran ada ayat berbunyi, lan yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa. Bukan darahnya, bukan dagingnya yang disembelih itu yang sampai kepada Allah, tapi nilai takwamu itulah yang Allah terima. Itu ayat. Jadi pahami? Jadi ketika binatang ini disembelih, akikah ini, maka orang tua wajib menyaksikan menetes darah. Saat itu dia minta kepada Allah, Allahumma ghafir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua ayah ibuku, karena merekalah aku ada dan karena akulah anak ini ada. Jadi pahami. Kemudian kenapa harus gemuk, sehat dan gemuk? Karena Nabi SAW mengatakan, setiap helai buluh yang tumbuh di kulit hewan yang disembelih akan dihitung sebagai nilai pahala bagi orang tuanya. Kalau darah, nilai dosa yang berguguran. Jadi pada waktu kita akikah, disunnahkan kita menyaksikan karena ada 2. Allah gugurkan dosa-dosa sebahagian sesuai dengan jumlah tetesan darah binatang, dan Allah tambahkan pahala sebanyak daripada helai bulu yang tumbuh di kulit hewan tadi. Makanya itu kenapa disunnahkan ambil yang gemuk supaya banyak bulu. Ambil yang sehat supaya banyak darah. Berarti dengan banyak, maka banyak pula dosa digugurkan dan banyak pula pahala Allah berikan. Ingat, akikah kerabat orang tua bisa makan, kecuali ibunya si bayi tidak boleh. Karena si bayi menyusu. Karena tebusan untuk dirinya. Makanya ketika baca doa akikah kita mengucapkan
Allahumma inna damuha bidamihi wa lahmuha bilahmi wa azmuha biazmi wa syi'ruha bisy'ri wa jilduha bijildi. Allahumma ja'alhu laha fida'an minan nar, atau Allahumma ja'alha laha fida'an minan nar. Allahumma ja'al li abawahi dhukhran wa kanzan wa furutan wa thawaban fil akhirah. Ya Allah, sesungguhnya darahnya, dagingnya, tulang belulangnya, hingga buluh yang ada pada hewan ini menjadi tebusan bagi apa yang Engkau sunnahkan. Ya Allah, jadikanlah kurbanku akikah hari ini sebagai sebab lahirnya syafaat anak ini nanti kepadaku di kelak di yaumil mahsyar. Jadikan dia sebagai simpanan di akhirat. Kanzan wa dhukhran sebagai bekal. Kanzan bekal, dhukhran sebagai simpanan, wa thawaban fil akhirah, dan jadikan simpanan itu berupa pahala di akhirat kelak nanti yang akan aku terima sebagai orang tuanya di luar daripada amal ibadah yang kulakukan. Itu namanya pahala plus dari akikah si anak. Tapi anak yang tidak diakikah, ya, ketika wafat pada usia-usia sebelum akil balik, maka si anak tidak Allah berikan hak untuk memberi syafaat kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya rugi. Anak tidak diakikah, apalagi anak itu dia meninggal sebelum akil balik, dia tidak bisa memberi syafaat kepada ayah ibunya karena dia belum diakikah. Makanya itu Nabi bilang apa? Kullu ghulamin rahinatun bi'akikatihi hatta tudba'u anhu yawma sabi yusamma fi wa yuhlak. Setiap anak yang lahir tergadai di hadapan Allah sampai diakikahkan ayah ibunya, kemudian diberi nama dan ditahallul rambutnya, dicukur, ditimbang, kemudian disedekahkan. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Inilah hadis yang mengatakan bahwa orang tua yang memiliki anak yang meninggal sebelum akil balik, maka orang tua merugi bila tidak mengakikahkan anaknya yang wafat sebelum akil balik. Karena itu adalah pahala plus. Ustadz, seandainya kira-kira anak lahir, itu kan syaratnya cuma sampai 21 hari waktunya. Jadi yang paling afdal hari ke-7. Tidak punya uang, tunggu sampai hari ke-14. Belum punya uang, sampai hari ke-21. Hari 21 juga tidak punya uang. Sebahagian ulama mengatakan, berdasarkan redaksi hadis tadi, kullu gulamin. Gulam dalam bahasa Arab artinya anak kecil yang belum akil balik. Jadi boleh Anda menunggu sampai Anda punya uang dengan catatan selama anak itu belum akil balik. Kalau anak itu sudah akil balik, maka sunnah muakkadah sudah selesai. Tidak lagi berlaku. Kalau dia lakukan, sudah jadi sedekah, bukan lagi akikah namanya. Jadi ada dua, yang sudah lewat waktu dan yang sebelum waktunya. Baru 3 hari lahir so akikah. Itu ulama katakan tidak sah. Itu sedekah namanya. Karena apa? Berdasarkan sunnah, yaitu hari ke-7 kelahiran dan sebelum akil balik. Itulah batas waktu. Bisa dipahami ini? Oke. Baik, yang terakhir sekali ini. Bagaimana dengan hewan yang dikebiri? Sah. Hewan yang dikebiri supaya gemuk, dipakai kurban, bisa. Ini dikebiri. Ya? Ya, ini bisa memenuhi syarat berkurban dengan hewan yang dikebiri, yaitu 2 pelirnya dipotong putus, demikian pula hewan yang tanduknya pecah bisa dibuat korban selama pecahnya tidak mempengaruhi dagingnya. Artinya tidak berdarah. Jadi kalau patah tanduknya patah, kemudian ada keluar darah, tidak boleh. Kalau cuma pecah, retak, tidak ada keluar darah, boleh dipakai kurban. Ya, bisa dipahami. Hewan yang putus daun telinganya, baik putus sejak lahir, putus keduanya maupun hanya sebelah saja, termasuk yang putus ekornya, hewan-hewan tersebut tidak memenuhi syarat dibuat kurban. Ya, yang putus. Sekarang ada pertanyaan. Di tempat-tempat pemotongan, dorang itu selobang. Ya. Lobang dengan putus beda. Di sini dia bilang putus. Berarti ada yang terputus, ada yang kalau lobang kan tidak.
Ngapain? Orang yang menyembelih hewan kurban hendaknya membaca basmalah dan salawat pada waktu memulai, bukan pada saat memotong. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke? Jangan kena sambung amma ba'du fa ya ibadallah. Salat Jumat itu kan. Karena ada yang begitu. So asik-asik dia. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Jadi di sini ketika Anda membaca bismillah, basmalah sempurna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru salawat, oke. Baru mulai baca niat dan penyembelihan. Caranya tidak boleh lagi dibaca bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sifat rahman rahimnya Allah, tidak boleh kita pakai pada waktu kita memotong. Cuma pada awalnya saja. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Selesai takbir, tahlil dan tahmid, baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma laka wa ilaika hadhihi al-udhiyah min fulan bin fulan au fulana binti fulan au fulan bin fulan fulan. Yang terakhir wa alihim, dan keluarganya. Berarti satu ekor memenuhi satu keluarga untuk satu nama bila dia menyembelih sapi atau unta. Sebagaimana Rasulullah, kata Imam Malik, menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan untuk umat Islam. Jadi Nabi sebelum datang perintah kurban, Nabi sudah berkurban atas nama umat Islam. Dari mulai hari itu sampai hari kiamat. Kenapa Nabi berkurban saat itu? Karena Nabi niatkan di antara umatku yang tidak mampu dan tidak melaksanakan kurban, maka biarlah aku Nabi yang akan menjadi tanggungannya. Maka bersalawat kepada Nabi. Jadi pahamin? Kenapa apa? Nggak mau laku tuh. Hah? Iya. Yang pasti dipakai tangan. Yang dimulai kalau dipakai kaki. Kondisi begini. Sudah. Kemudian setelah itu dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat binatang tadi. Kemudian bertakbir membaca Allahu Akbar sebelum basmalah atau setelah itu. Sebanyak-banyaknya kata Imam Mardi. Berdoa supaya hewan kurban diterima. Doa yang dibaca orang yang menyembelih, ya Allah, hewan kurban ini darimu dan kepadamu, maka terimalah aku. Jadi Allahumma laka wa ilaika hadhil udhiyah min fulan bin fulan fataqabbal minna atau fataqabbal minhum. Maka terimalah dari mereka itu. Terakhir Ustaz, sebahagian riwayat mengatakan setiap orang berkurban di hari raya kurban, maka hewan kurban itu akan menjadi kendaraannya di jembatan Shiratal Mustaqim. Kan ada begitu riwayatnya. Persoalannya sekarang begini Ustaz, tiap tahun kita korban. Kong yang mana yang kita mau pakai? Mau pakai naik. Kalau kita berkorban selama 20 tahun berarti ada 20 ekor. Apa kita mau cari yang paling gemuk, paling sehat? Saudara, jangan pakai akal, ini agama. Dan jangan diakal-akali. Allah yang perintahkan, Allah tahu pula seperti apa maksudnya. Saya kasih contoh. Bapak-bapak pernah naik mikro. Bagaimana DP dari Pasar 45 pergi di Malalayang naik mikro? Kira-kira kalau apa adanya. Sekarang kong tiba-tiba DP besok dari mikro dia pindah di Avanza. Lebih sedapnya enggak? Baru dia ganti dengan jangan Grab. Dia ganti di atas Avanza apa? Innova. Baru dia ganti lagi Fortuner. Dia ganti lagi. Setiap tahun Anda berkurban, Allah ganti fasilitas kendaraannya. Dari yang standar menuju yang eksklusif. Makanya itu ada hadis yang mengatakan, kalbarqiyah, bagaikan kilat dia menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim.
karena tiap tahun dia berkurban. Ya, kalbarqiyah. Bukan tuh 20 ekor, 20 tahun kau suruh pilih yang mana. Bukan. Tetap kendaraan yang sama, hanya Allah ganti tingkat kenyamanannya. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan, ada orang berjalan merangkak di jembatan Shiratal Mustaqim, ada orang berjalan seperti berjalan biasa, ada yang berlari-lari kecil di saat tawaf atau di saat sa'i, ada juga yang langsung di seberang. Nah, bisa dipahami? Bisa? Oke. Kalau begitu cukup sampai demikian. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan insya Allah ada amalan satu. Kalau saudara-saudara hilang barang di rumah, dapat lupa, ya. Ini di dalam kitab Ya Tarimu Ahlaha Syamsus Syumus. Ini oleh Al-Habib Sahibur Rati Al-Habib Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar di Kota Tarim Hadramaut. Jadi kalau Anda hilang barang, so cari-cari, so bongkar tuh rumah lagi semua hancur. Lamari lagi semua rubuh, bongkar tidak ketemu. Oke. Baca Al-Fatihah. Begini bunyinya. Kirimkan Fatihah kepada 2 orang. Yang pertama kepada Imam Abu Hasan Asyadili rahimahullah dan Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, pengarang kitab Syamsus Syumus. Dengan catatan, jangan baca Fatihah kecuali bila barang sudah ditemukan. Kalau barang sudah didapat, baru baca Fatihah kepada kedua orang. Jadi begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati ruh Al-Imam Abu Hasan Asyadili, atau boleh juga Abu Yazid Al-Bustami, salah satu di antara 2 itu. Ya, wa ila hadru Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Imam Abu Hasan Asyadili. Kalau tidak, sebutkan satu di antara 2. Baru yang terakhir jangan diganti. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Syamsus Syumus. Al-Fatihah, jangan baca Fatihah. Cari dulu itu barang. Nanti kau sudah ketemu, baru kirim Fatihah. Kejadian ini sudah sering terjadi dan ini salah satu DP bukti di sana ini. Jadi kadang-kadang, maaf sudah, cari dulu. So carinya ada apa? Setan kadang-kadang dia tutupi rompi mata. Sehingga maksudnya apa? Itu barang ada di muka orang tidak dapat lihat. Kenapa begitu? Karena setan memancing rompi emosi. Supaya orang bikin salah nih orang dalam rumah. Setan kan mau begitu, bermusuhan. Ya? Tabagat, saling marah-marah. Nah, kok kita sebegini-begini macam tadi kita di itu sebuah veto. Gara-gara tuh kunci. Dia bilang kan yang simpang-simpang. Dia bilang apa? Kita karun punya simpang-simpang ini kunci-kunci harta karun. Jadi ketika orang sudah cari tidak ketemu, baru baca itu. Al-Fatihah ila ruh Al-Imam Abu Hasan Asyadili atau Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kalau tidak, langsung dengan Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Syamsus Syumus. Al-Fatihah, jangan baca Fatihah. Cari itu barang. Ini kejadian sudah sering. Jadi kadang-kadang itu barang dia jatuh sendiri. Ya. Ini apa namanya? Dalam kitab ini dijelaskan. Bagi mereka yang kehilangan barang. Suatu saat kejadian di MTQ. Saya waktu itu salah satu anggota Dewan Hakim MTQ Kota Bitung. Jadi wakil ketua Dewan Hakim, dia punya kunci oto. Dia sama-sama menilai dengan saya. Ketika dia sudah mau pulang karena dia apa namanya ada tugas penting di kantor, dia mau pulang buru-buru. Dia bawa tas kecil begini, Pak. Sudah suar-suar dia. Dia so bongkar, dia so kasih bagiin tuh tas. So semua dia isi so ciri. Yang ada apa itu? Kunci motor. Kunci oto. Kita belum tahu, kita tanya, "Siapa ente?" So Abu Rahman Kedema. "Siapa ente?" Jamba kusedu, dia bilang patoran-toran. Batamang, tapi kalau sebagai ini, maksudnya dia pikir ada yang sembunyi kunci. Dia bilang, "Sabar ente. Ente cari tas." Dia bilang, sukses. Saya tahu dia punya tangan. Kita sebut dia nama, jangan baca Fatihah.
kecuali sedekah. Al-Fatihah ila hadratir ruh al-Imam Abu Yazid al-Bustami wa ila hadratil Habib Abdullah bin Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Samsis Sumus. Al-Fatihah. Jangan ente baca, ente cari. Cari di mana? Tas ente tadi itu. Sudah 3 kali bongkar, tapi bilang ada bongkar ulang. Tapi buka bagian itu kunci di dalam. Baca. Baru dia baca Fatihah. Tapi belum pernah coba kalau bini hilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.